Mungkin saja Allah memberikan manfaat kepada kamu pada malam Al-Qabd. Al-Qabd ini sempit atau tertekan. Mungkin Allah akan memberikan kepada kamu manfaat pada situasi seperti itu yang kamu tidak dapat manfaat tadi pada isyraqun naharil basti ketika kamu berada dalam keadaan senang. yakni ada kalanya orang berada dalam keadaan susah, itu lebih baik daripada diberi oleh Allah Subhanahu wa taala senang. Kebiasaannya orang akan merasa selesa dengan kemudahan, dengan kesenangan, dan biasanya manusia akan merasa sukar dan tertekan bila berada dalam keadaan dugaan musibah ataupun situasi yang mengganggu kepada mental atau jiwa seseorang, seperti takut miskin, seperti khawatir terkena penyakit, seperti akan menerima satu musibah dan seumpamanya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala ada menceritakan tentang satu perumpamaan di mana kesukaran itu lebih baik daripada kesenangan. Ada kalanya begitu, supaya kita bila berhadapan dengan kesukaran tidak hanya melihat betapa beratnya kesukaran yang dihadapi, tanpa kita berpikir positif betapa besar manfaat yang kita dapat. Hikmatus sadisatu wal khamsun ba'dal mi'ah matali'ul anwar al-qulubu wal asrar. Mungkin saja Allah memberikan manfaat kepada kamu pada malam Al-Qabd. Al-Qabd ini sempit atau tertekan. Mungkin Allah akan memberikan kepada kamu manfaat pada situasi seperti itu yang kamu tidak dapat manfaat tadi pada isyraqun naharil basti ketika kamu berada dalam keadaan senang. yakni ada kalanya orang berada dalam keadaan susah, itu lebih baik daripada diberi oleh Allah Subhanahu wa taala senang. Kebiasaannya orang akan merasa selesa dengan kemudahan, dengan kesenangan, dan biasanya manusia akan merasa sukar dan tertekan bila berada dalam keadaan dugaan musibah ataupun situasi yang mengganggu kepada mental atau jiwa seseorang, seperti takut miskin, seperti khawatir terkena penyakit, seperti akan menerima satu musibah dan seumpamanya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala ada menceritakan tentang satu perumpamaan di mana kesukaran itu lebih baik daripada kesenangan. Ada kalanya begitu, supaya kita bila berhadapan dengan kesukaran tidak hanya melihat betapa beratnya kesukaran yang dihadapi, tanpa kita berpikir positif betapa besar manfaat yang kita dapat. Dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang dua pasangan suami istri yang diberi cahaya mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun cahaya mata yang sedang dinikmati masa kecilnya untuk menjadi sebab kegembiraan dan keceriaan kedua orang tuanya, secara tiba-tiba anak yang menjadi buah hati orang tua itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Khidir untuk dibunuh. Maka bertukar situasi orang tua yang ceria tadi menjadi tertekan, susah, dan tidak senang hati dengan apa yang berlaku kepadanya. Tetapi keadaan itu justru memberi faedah kepada orang tua tersebut lebih daripada faedah yang didapati berupa terhibur dengan adanya anak di tengah-tengah rumah mereka. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayurhiqahuma tuyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Budak kecil
yang dibunuh oleh Khidir adalah kedua orang tuanya orang yang beriman. Wa ammal ghulamu fakana abu wa ammal ghulam. Adapun anak yang dibunuh itu adalah anak kepada dua orang yang beriman, orang tuanya. Dikhawatirkan anak ini boleh menjadi sebab kekufuran bagi orang tua bila dewasa nanti. Anak boleh menjadi musibah bagi orang tuanya. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keluarga dan anak ini boleh menjadi musuh kepada orang tuanya. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Khidir untuk membunuh anak ini demi untuk menyelamatkan orang tuanya daripada terpengaruh oleh anak tersebut kepada kekufuran. Ammal ghulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahum atuyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma. Kami, yakni Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menggantikan untuk orang tua itu yang lebih baik daripada anak yang dibunuh, yaitu selamat di dunia daripada kekufuran dan juga selamat di akhirat daripada api neraka. Dengan demikian kesusahan yang dihadapi oleh kedua orang tua dengan wafatnya anak tersebut memberi manfaat kepada orang tuanya di dunia dengan dipelihara imannya, di akhirat dengan dipelihara daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika berada di dunia dia mendapatkan faidah dengan adanya anak itu dengan terhibur, namun ia tidak memberi manfaat kepada orang tuanya di masa hadapan. Maka katanya di sini ada kalanya kesusahan kamu itu diberi manfaat oleh Allah yang tidak didapat pada saat kamu dalam keadaan senang. Artinya berfikirlah, berhusnudzanlah kepada Allah bila berhadapan dalam situasi yang sukar dengan satu manfaat yang besar di sebalik kesukaran yang dihadapi. Yang kedua katanya matali'ul anwar, tempat terbitnya cahaya. Tempat terbitnya cahaya adalah hati dan juga rahasia. Berbicara tentang cahaya ini di dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ianya adalah merujuk kepada hal-hal yang bersifat spiritual. Bila disebut cahaya dan dinisbahkan kepada seseorang, contohnya seorang ini penuh dengan cahaya, atau kita diperintahkan untuk meminta nur, meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin tak seorang pun berfikir ketika meminta cahaya adalah cahaya yang kita fahami secara hissi, yakni sesuatu hal yang mengeluarkan sinaran. Tetapi ianya adalah bersifat spiritual. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau meminta cahaya setiap hari, setiap pagi. Ya Allah, berikan kepada aku cahaya dalam hati aku. Berikan cahaya kepada aku dalam kubur aku. Berikan cahaya pada pendengaran aku. Berikan cahaya pada penglihatan aku. Berikan cahaya pada daging aku. Berikan cahaya pada darah aku. Berikan cahaya pada sel aku. Berikan cahaya di hadapan aku. Berikan cahaya di belakang aku. Berikan cahaya sebelah kanan aku. Berikan cahaya sebelah kiri aku. Berikan cahaya daripada atas. Berikan cahaya daripada bawah. Dan jadikan untuk aku cahaya. Berapa banyak cahaya disebut oleh Nabi dalam doanya setiap pagi meminta cahaya. Dan sampai sebutan cahaya kepada seluruh organnya yang ada dalam tubuh badan, termasuk darahnya, termasuk selnya. Nak diartikan apa cahaya ini? Of course kita tidak memahami darah itu bercahaya seperti mana lampu yang kita lihat. Tapi ia lebih bermakna spiritual. Bila dinisbahkan kepada anggota tubuh badan, maka dia merujuk kepada bagaimana tubuh badan yang rangkuman daripada banyak organ di dalam ini adalah terpanggil untuk melakukan ketaatan. Karena sebaliknya Nabi bersabda, inna syaitan yajri 'alal insan majrad dam. Syaitan ini mengalir dalam tubuh anak Adam macam aliran darah. Yakni memberikan bagaimana syaitan mengganggu kepada manusia hatta kepada aliran darahnya, yakni badannya itu dikacau. Oleh sebab itu meminta nur kepada Allah bermakna perlindungan daripada dikacau oleh syaitan.
Makna nur pada hati di sini adalah bersifat ma'rifah kepada Allah. Bersifat kesempurnaan iman dan keyakinan kepada Allah. Karena manusia tidak hanya cukup mengatakan dengan iman, tanpa dibuktikan sejauh mana dia memahami hakikat iman. Keimanan seseorang diukur dengan ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya bila diduga atau diuji oleh Allah. Oleh sebab itu katanya matali'ul anwar, tempat lahirnya cahaya-cahaya, tempat terbitnya cahaya-cahaya itu pada manusia adalah al-qulub, hati, dan juga asrar, dan juga rahasia yang diletak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yasa'ni ardi wala samai wa wasi'ani qalbu 'abdi al-mu'min." Langit dan bumi tidak boleh menempatkan aku. Yang boleh menempatkan aku adalah hati hambaku yang beriman. Macam mana menempatkan di sini? Yang dimaksudkan adalah ma'rifah kepada Allah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari dalam kitabnya Lataiful Minan ada mengatakan bahwa Allah akan menjaga hati orang-orang yang beriman seperti mana Allah Subhanahu wa taala menjaga langit dengan bintang-bintang daripada dicuri informasi oleh jin dan juga syaitan. Pembahasan ini akan lebih terperinci untuk dibahaskan pada pertemuan yang akan datang. Waktu sudah masuk. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Hadza wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbal alamin ya Rahman ya Rahim. Salli Rabbi wa sallim على خير المرسلين